Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya panggil Mbak atau Ibu? Mbak aja ya. Oma aja ya. Baik Mbak, ini kita di Posyandu Lansia. Namanya Posyandu Lansia Citra Mulia. Jadi perkenalkan, kami ini mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yaitu di Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak. Nah, kami di sini ingin memberikan sedikit pengetahuan dan sharing tentang kesehatan jiwa mbah-mbah, yaitu kesehatan lansia ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Salim Izar. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Ibu Restu. Saya Adi Nurasnawi. Saya Om Pius. Saya Ibu Sari. Saya Ibu Aditya. Nah, yang di belakang itu Ibu Nova dan Bapak Agustami. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke materi penyuluhan, ingin bertanya dulu nih mbah-mbahnya. Mbah-mbah ini tinggal di rumah sendiri sama pasangan, sama anak, atau sama keluarga? Sendiri. Ya, Mbak ya. Saya. Enak tinggal ya. Jadi mbah-mbah ada yang bisa baca? Bisa baca semua? Bisa. Zaman dulu Ya. Sekolah rakyat namanya dulu ya. Boleh. Ini sekedar baca-bacaan, nanti selebihnya kita jelaskan biar lebih paham, lebih dimengerti. Ya. Pagi sama-sama bacanya boleh ya? Oke, bisa sambil di rumah ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Kalau mbak-mbak ini di rumah masak sendiri atau dimasakkan sama keluarga atau anak? Sendiri. Masih mampu ya? Anak-anak kawin ya, Untuk kegiatan mencuci, ke dapur, ke WC, ke kamar mandi mampu? Berbeda. Ya. Berarti kemandirian banknya ini masih bagus. Di dalam lansia itu kita ada penilaian tentang kemandirian. Nah, di sini kita membahas tentang ketidakberdayaan. Apa sih Mbak ketidakberdayaan itu? Biasanya penyebabnya yaitu hilang privasi. Ngerti nggak Mbak privasi? Privasi itu sebuah ranah dalam diri kita sendiri yang orang lain sebenarnya nggak boleh tahu. Contoh misalnya Mbak ada masalah, ya punya penyakit atau apa ya, kemudian mempunyai hubungan yang nggak harmonis di keluarga, atau hubungannya kasar kalau dalam bahasa medisnya, itu kita tidak mempunyai keberdayaan. Jadi ketidakberdayaan. Kemudian mempunyai penyakit kronis. Di sini mbak-mbaknya ada yang kena kencing manis, ada darah tinggi, ada lambung, asam urat banyak. Ya, lino ya, rematik. Kira-kira kalau udah kena rematik itu aktivitasnya bagaimana? Bisa? Terganggu gak Pak? Terganggu gak rasanya? Terganggu bukan? Untuk misalnya ke WC bergerak ya kan? Kira-kira Mbak dengan penyakit itu perasaannya bagaimana? Terima saja ya. Ada pikiran-pikiran yang lain nggak? Mungkin yang lain ada menambahkan, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi udah dapat pengantar sedikit ya dari Pak Izar ya tentang kondisi kesehatan jiwa tadi ya. Salah satunya ini yang terjadi pada lansia ini kebanyakannya adalah ketidakberdayaan dikarenakan penyakit kronis ya.
Jadi kan Mbah ini pasti ada yang sakit gula darah, ada yang darah tinggi, ya, termasuk itu ada yang mungkin didiagnosa penyakit jantung. Itu pada lansia paling sering ya, jadi keadaan seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang lain, saya mau nanyakan dulu, kira-kira kalau misalnya nih kan mbah nih, misalnya mbah ya yang baju yang kerudung merah, didiagnosa nih kan penyakit hipertensi, apa yang mbah rasakan? Ya, perasaan yang mbah rasakan kira-kira dengan diagnosa seperti itu? Gejalanya Takut, iya. Satu takut, terus selain itu merasa tidak berdaya ya rasanya ya. Jadi apalagi kalau dengan takut ya, oke. Oke, baik. Oke, sekarang saya langsung aja ya jelasin dulu ya apa itu pengertian dari ketidakberdayaan. Ya, jadi ketidakberdayaan itu adalah kondisi ketika individu atau kelompok merasa tidak memiliki kendali personal atas peristiwa atau situasi tertentu yang mempengaruhi cara pandang, tujuan dan gaya hidup. Nah, pada lansia yang dengan ketidakberdayaan ini biasanya itu pemikir dia tidak bisa memutuskan sesuatu sendiri, ya. Kadang berpikir kalau dengan penyakit kronis yang dia derita itu dia merasa tidak berguna. Nah, ada timbul rasa tidak berguna, ya. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu tidak ada tidak ada hasilnya. Seperti itu kan biasanya yang dirasakan. Oke. Terus ketidakberdayaan ini juga adalah persepsi seseorang bahwa perilaku atau tindakan yang telah dilakukan tidak terkontrol dan tidak memiliki hasil, ya tadi saya bilang tidak ada maknanya. Jadi kalian merasa seperti apapun yang saya lakukan nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya gitu. Saya berobat pun tetap aja nih penyakit saya tetap aja gitu. Maksudnya tetap ada, tidak ada perubahan. Nah, terkadang tuh seperti itu yang dirasakan ya. Nah, terus penyebabnya itu tadi juga udah ada disinggung sama Pak Nizar ya. Beberapa faktor terkait ketidakberdayaannya itu adalah kesehatan lingkungan, yaitu hilangnya privasi. Karena kalau usia lansia ini kebanyakan biasanya anak yang memberikan keputusan, ya kan? Jadi personal diri kita sendiri ya, kadang mau memutuskan untuk kesehatan kita sendiri aja itu ditentang biasanya dengan anak. Nah, hilanglah privasi itu ya. Terus kontrol terhadap terapi. Nah, kontrol terhadap terapi ini biasanya anak-anak lah yang banyak memutuskan juga untuk terapi. Maksudnya pengobatan ya nggak Bu? Benar nggak Bu? Iya kan? Jadi kalau mau pergi sendiri juga berobat nggak bisa. Iya benar kan? Karena tadi ya ketidakberdayaan tadi itu ya kan, fisiknya juga sudah tidak mendukung ya Bu ya. Jadi semuanya bergantung nih, bergantung pada orang lain, keluarga misalnya ya. Terus hubungan interpersonal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, hubungan yang kasar. Nah, kadang kan namanya anak juga ya Bu ya, kadang kan ada waktu-waktunya sibuk, jadi juga kadang terabaikan gitu, terabaikan untuk kondisi kesehatan orang tuanya. Nah, kadang orang tua juga pasti ada merasa kayak ya kesal ya Bu ya, jadi kayak saya ini nggak ada artinya kayak gitu ya. Jadi padahal udah ada jadwalnya kontrol, harus kontrol ya, jadi hilang semangatnya untuk melakukan pengobatan tadi ya Bu ya. Oke, terus gaya hidup ketidakberdayaan ini mengulang kegagalan dan ketergantungan tadi, karena ketergantungan dengan orang lain, kondisi fisik ya tidak mampu lagi ya. Oke. Terus tanda gejalanya apa aja? Nah, tanda gejalanya ini yang pertama itu menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya. Nah, itu dirasakan nggak dengan ibu-ibu? Ya kan? Rasanya udahlah pasrah, udah pingsan baru di atas. Iya bener kan, jadi ya udahlah saya pasrah aja gitu ya Bu ya. Cucu saya yang ribut. Tidur di depan katanya bahan pingsan. Iya bener kan? Tadi lah tetangga anak saya jauh. Iya, jadi ada gejala-gejala seperti frustasi, ya udah saya pasrah aja lah dengan sakit saya, nanti kalau udah parah gitu ya pasti baru diperduliin gitu, seperti itu ya Pak ya. Terus bergantung pada orang lain itu ya, dan dia juga merasa diasingkan. Biasa memang ada timbul perasaan merasa diasingkan karena tidak diperdulikan tadi seperti itu. Nah, itu juga ya menyatakan kurang kontrol
mengontrol, terus menyatakan rasa malu, terus merasa tertekan tadi karena kondisi yang tadi itu mungkin perhatiannya kurang dari keluarga ya, sering sekali dirasakan pada lansia dengan ketidakberdayaan ya. Jadi peran keluarga itu apa saja? Nah ini sebenarnya harusnya juga ada keluarganya. Jadi kita bisa ngasih edukasi ke keluarga tentang peran keluarga untuk menghadapi lansia-lansia dengan ketidakberdayaan ya. Yang pertama, keluarga itu dapat membantu lansia meningkatkan harga dirinya karena biasanya lansia-lansia ini kan lebih sensitif ya ibu ya. Kalau kita kurang diperdulikan dengan anak, apalagi menyangkut kesehatan, kadang dia merasa sedih ya bu ya, sedih, cemas ya. Iya, benar. Terus keluarga juga dapat membantu lansia untuk dapat menentukan tujuan secara realistis. Terus keluarga juga dapat membantu lansia untuk menerima kondisi dirinya serta menerima bantuan dari orang lain. Nah, dalam kondisi yang sudah umurnya sudah tidak muda lagi ini kan kita bergantung sama orang lain. Nah, jadi kita jangan merasa malu untuk meminta bantuan kepada orang lain ya, karena memang kondisi fisik yang tidak memungkinkan tadi yang saya bilang ya. Terus keluarga juga dapat memotivasi lansia untuk mandiri dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi selain itu juga keluarga harus mendukung nih supaya lansianya ini belajar mandiri tapi bertahap gitu, jangan juga ditinggalin sendiri gitu kan di rumah. Oke. Selanjutnya cara merawat yaitu motivasi untuk menggerakkan perasaannya. Nah di sini makanya tadi saya tanya dulu gimana perasaannya, gimana perasaan ibu-ibu saat ini tentang maksudnya setelah didiagnosa dengan penyakit kronis, terus menghadapi terapi pengobatan yang jangka panjang, kira-kira apa yang ibu rasakan secara kesehatan mentalnya gitu loh, apa yang dirasakan? Nah, mungkin ada yang mau berbagi cerita gitu dengan kami di sini yang Ibu yang dirasakan. ada penyakit darah tinggi tadi siapa? Nah, iya. Setelah didiagnosa, Mbak. ya. Berapa biasa tensinya, Mbak? Nah, waktu Mbak menderita penyakit darah tinggi kan sampai pingsan tuh. Perasaan Mbak tuh gimana? Takut atau perasaan tuh enggak, maksudnya khawatir nggak dengan penyakitnya? kalau udah dirusak Merasa yang ditanyakan apa merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas atau ada nggak perasaan seperti itu tentang penyakitnya? Nggak ada ya. Setelah pingsan pun nggak ada. Nggak takut. gelap itu mas. Iya, sesudahnya tuh takut. Sesudahnya gimana, tuh. gimana. Maksudnya gini Mbak, Iya. sudah Mbak ini kan sering pingsan atau orang macam ini udah hitam gitu kan, gak terasa kaku. Setelah itu Mbak ada takut lagi, rasa mau jalan tiba-tiba pingsan atau gimana gitu. Takut naik sepeda punta. Oh jadi sekarang itu maksudnya. Biasa naik sepeda sekarang takut. Biasa Mbak kalau takut tuh Mbak kenapa? Kalau untuk ngilangin rasa takut Mbak tuh, Ada kawan lah kalau jalan. ya kawan. Nanti membuat merasa nyaman, jadi kita aman ya. Tidak ada apa-apa. Seandainya ada. Yang lain boleh. Yang lain siapa lagi? Yang punya penyakit rematik tadi siapa? Sakit lutut. Sakit lutut kan. Udah berapa lama? Jadi semenjak sakit ini apa yang dirasakan gitu? Untuk perasaannya tentang penyakitnya. Kita merasa risau, merasa bagaimana? Keluarga tahu penyakit ibu, tahu anak-anak tahu. Bagaimana hubungan dengan mereka tentang penyakit ibu ini? Ada tak arah untuk supaya ibu berobat atau bagaimana? Ada dia anak kantor tambah. Berarti ada pedulinya ya, peduli pelayanan. Anak antar kan dia ini saya dekat kawannya. Oke, tadi kan udah ada nih, tadi udah mengungkapkan perasaan cemas, tadi ya kayak was-was yang tadi kata Kayaknya di anaknya dikasih apa? Sama Bristol, darah tinggi, itulah, nggak lain.
Enak. Oke, baik Bu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang ketidakberdayaan pada lansia yang terkena penyakit kronis. Nah, sekarang saya mengajarkan bagaimana cara penanganannya, ya. Cara menanganinya, cara mencegahnya agar maksudnya kita kan pikiran itu Bu ada dua ya. Jadi ada yang adaptif. Adaptif ini adalah pemikiran yang negatif, ya Bu ya. Positif. Pemikiran yang positif, dan ada juga yang maladaptif. Maladaptif ini adalah pemikiran yang negatif. Nah, kadang nih kan kita nih pada lansia nih kan paling sering nih kalau bisa sakit orang di rumah tidak mendukung ya, tidak ada dukungan untuk mengantar berobat misalnya, jadinya sedih ya, pasti kayak rasa udahlah sakit, nggak ada yang peduli, rasa nggak berguna gitu kan, rasa putus asa mau pengobatan gitu, penyakit juga diobatin nggak sembuh-sembuh lah kan, pasti ada itu. Nah, gimana cara kita untuk menangani pemikiran-pemikiran yang negatif tadi? Nah, pemikiran yang seperti itulah tuh yang masuk ke dalam pemikiran yang negatif. Nah, caranya yang pertama itu kita harus berlatih berpikir positif ya, berlatih pemikiran positif, jadi menanamkan dalam diri kita nih, misalnya seperti dengan kata-kata yang positif aja gitu. Saya harus sembuh ya, saya harus semangat, saya harus kuat untuk keluarga saya. Nah, seperti itu. Jadi penyemangatnya siapa? Keluarga kan? Nah, ya. Pemikiran positif tuh Bu, pemikiran bagus maksudnya gitu ya, yang baik-baik. Yang gitu, baik-baik. ya. Oke. Terus berusaha juga mengembangkan harapan yang positif. Itu yang tadi saya bilang, saya tuh harus sembuh, saya harus sehat gitu kan, dan saya harus kuat nih untuk menjalani pengobatan saya agar saya bisa berkumpul dengan keluarga gitu ya, untuk keluarga. Nah, selanjutnya itu melatihnya. Nah, melatihnya itu ya, melatih itu lebih sering kita kalau ada pemikiran yang seperti itu, yang pemikiran yang tidak baik itu, nah ucapkan saja itu. Apa yang kita ucapkan, kalimat-kalimat positif itu, insya Allah pasti akan ada hal-hal yang positif juga masuk di dalam pikiran kita ya, di dalam diri kita. Terus juga mengontrol perasaan ketidakberdayaan. Nah, mengontrol perasaan ketidakberdayaan ini seperti misalnya ya, Ibu merasakan tadi pemikiran-pemikiran seperti itu, alihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kegiatan apa yang biasa ibu-ibu lakukan di rumah? Yang paling sering adalah kegiatan beribadah. Nah, mendekatkan diri kepada ya, beribadah, berzikir, itu bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif itu tadi ya. Nah, ya, banyak-banyak istighfar. Nah, jadi pemikiran negatif, yang pemikiran jelek tadi itu ya, saya pakai bahasa pemikiran yang tidak baik itu tadi gitu kan, bisa hilang karena kita mendekatkan diri kepada Allah kan, seperti itu ya. Kita beribadah, berzikir, banyak-banyak istighfar ya Bu ya, sambil tadi yang saya bilang kalimat-kalimat positif yang membangun, sehingga kita tidak merasa sedih, tidak merasa terasingkan, tidak merasa kayak tidak diperdulikan ya, tidak merasa sendiri ya. Caranya seperti itu. Nah, mungkin saya boleh kali ya melatihkan ya, Kira-kira melatih ibu-ibu gimana kalau kita sama-sama aja kira-kira melakukannya. yang disampaikan Bu Sari sama kami semua ini kira-kira bisa dipahami enggak? Insya Allah. Atau kecepatan? Bisa dicerna? Bisa. Oke. Nanti kita tanya ulang ya, kita latih ulang. Kalau memang udah paham, alhamdulillah. Silakan Sari. Oke, kita latih dulu ya. Sebelum kita evaluasi, nanti saya mau tanya gitu ke siapa gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nanti saya yang nanya ngerti atau enggak dengan yang apa kita sampaikan ya. Coba kita ulang lagi tadi kata-kata yang positif tadi. Masih ingat kata-kata positif yang saya bilang tadi? Saya harus bisa. Ya. Saya harus kuat. Saya harus semangat. Demi keluarga. Oke, nah seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, boleh silakan. Ada yang bertanya Bu? Kira-kira yang bertanya enggak? Ditanyakan enggak? Bapak yang di pojok mau nanya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh.
pemikiran. Kalau nggak ada yang nanya, kami yang nanya nih. Ya. Kami nanya bagaimana jadi lansia. Nanti akan jadi lansia. Permasalahan yang dirasakan sudah usia sekarang nih, usia lanjut. Nah coba ya, untuk tanyanya gini, kalau menghilang putus asa tuh gimana ya? Karena udah penyakitnya udah, aduh tiap hari minum obat bosan gitu. Menghilang rasa putus asa tuh bagaimana? Curhatnya. Bapak akhirnya. Bukan. Oh, saya tuh ada ating-ating. Kalau boleh tahu sakitnya apa Pak? Darah tinggi gitu kan? Darah tinggi. Putus asanya karena apa dokter Pak? Ya? Gimana? Pengobatan jangka panjang ya Pak ya. Udah berapa lama Bapak? Tiap hari minum obat tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Gimana? Orang minum tidak teratur. Oh. Pak, udah berapa lama Pak kira-kira sakitnya? Kalau penyakitnya udah lama sih, tapi minum obatnya itu ya asal mau gitu modelnya. Jadi kalau bisa sekali 2 kali minum terus sehat itu gimana ceritanya? Kalau putus asa banget. Jadi Pak, dalam hal pengobatan itu dari segi medis ataupun non medis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita ke kuratif ke pengobatan. Pertama dari segi dietnya, makanan. Bagaimana pola makan Bapak? Kemudian dari segi kesehatan mental, jiwa. Apakah Bapak merasa terbebani dengan penyakit itu? Kemudian apakah Bapak ada beban dalam pikirannya sehingga menyebabkan penyakit itu menjadi berat? Nah itu perlu kita kaji juga. Nah sekarang saya tanya, Bapak makannya bagaimana pola makan? Nggak teratur. Enggak, maksudnya makan yang menyebabkan darah tinggi, seperti makan yang asin-asin. Apakah masih sering makan yang asin-asin? Oh. Makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, kan? Biasa makan yang lemak-lemak, santan-santan, gorengan masih. Nah, berarti keputusasaan Bapak itu, ini Bapak merasa putus asa kan? Karena keseringan minum obat tapi nggak sembuh. Ternyata Bapak putus asanya karena mungkin ketidaktahuan Bapak. Kurangnya pengetahuan bagaimana cara menurunkan tekanan darah yang benar tanpa obat ataupun dengan obat. Nah, tadi saya dikasih tahu bahwa pola makannya diatur, jangan makan yang asin-asin. Ini ibunya udah bagus, ibunya udah jadi ibu kader. Tentu pengetahuannya pun udah lebih ya. Nah, kemudian ibu ini ada perhatian sama Bapak, bersyukur punya istri yang setia nih. Nah, dikasih tahu, diingatkan terus. Nah, itu juga seharusnya menjadi motivasi bagi Bapak bahwa istri aku juga perhatian. Seperti yang Bu Sari sampaikan tadi, saya harus sehat nih, saya harus kuat, saya harus sembuh karena demi keluarga, demi istri yang perhatian. Kalau dibilang istri, Pak, jangan makan yang asin-asin, kalau bisa dituruti. Nah, kemudian makan, nah minum obatnya harus teratur. Kedua, Pak, dari segi penelitian penyakit fisik terutama kencing manis, darah tinggi itu sumber utama yang memperberat itu biasanya dari pikiran. Kalau Bapak pikirannya terlalu banyak terbebani, mikirin masalah hidup, masalah ini, masalah dalam rumah tangga, itu bisa memperberat dari penyakitnya, sama hipertensinya. 90% dari pikiran, hanya 1% yang benar-benar dari gangguan fungsi organ-organ tubuh. Jadi karena kebetulan ini hanya tentang kesehatan jiwa, kalau bisa Bapak kesehatan jiwanya ditata lagi, jangan terlalu terbebani, dibawa rileks. Seandainya ada beban, coba bawa, tarik nafas dalam, lepaskan, jangan dibebani lagi. Ya mungkin ada yang menambahkan sedikit. Suka makan enak sendiri, tidak bawa ke rumah kan Bu? Kan dapat hukuman Pak. Nah ya tadi kan udah disampaikan Pak Nizar nih, baik secara pengobatan juga secara psikologi tadi ya. Secara psikologi baru juga saya sampaikan tadi ya. Berarti kan Bapak belum mendengarkan dengan jelas tadi ya penjelasan dari saya. Cara penanganannya secara psikologi yaitu adalah tadi itu berpikiran positif ya, kita latih terus tuh pemikiran positif itu tadi ya. Yang namanya kita berusaha untuk sembuh ya, pasti akan ada hasil selama kita berpikir positif dan kita mematuhi aturan pengobatan dengan baik ya. Nah contohnya Bu Kader tadi juga udah ini ya Bu ya, berhasil
berhasil menurunkan darah tingginya tadi ya. Selain dengan pengobatan juga harus dengan pemikiran yang positif ya. Terus mengontrol juga perasaan. Kalau kita menyerah putus asa berarti kayak orang tidak berdaya ya Bu ya, ketidakberdayaan. Jadi psikis kita juga terganggu gitu ya. Jadi kebawalah tuh ke kesehatan di fisik kita gitu ya. Jadi di balik sehat jiwa yang sehat akan ada fisik yang kuat. Oke. Udah, mungkin ada yang mau tanya lagi. Hah? Di sana incorporate. Dalam jiwa yang sehat, yang kuat. Jiwanya itu dulu. Jadi Mbak, maaf nih, pikirannya jangan terlalu dibebani. Jangan terlalu pikir, wah anak, nggak usah. Dibawa pikiran positif. Karena apalagi yang punya penyakit, wah kalau aku berpikir terlalu berat, terlalu banyak, nanti penyakit aku makin parah. Jadi kan pengen sehat nih. Mbak punya sehat nggak? Untuk apa sehat? Untuk apa? Biar bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau kita bagi kita yang beragama Islam mungkin untuk supaya banyak beribadah kepada Tuhan, kan? Jadi jiwanya Mbak ya, jiwanya disehatkan, berpikiran yang positif. Kalau ada mbah-mbah yang mau bertanya lagi, silakan. Tadi Bapak itu udah bertanya, bagus tuh Bapak itu bertanya. Jadi kita pun bisa kasihkan masukan ke Bapak dan mbah-mbahnya juga bisa mendengar. Saya kan penyakit lambung, lambung tuh. Padahal saya tuh sering udah pokoknya berobat, pokoknya diperiksa gitu. Lambung rajin minum obat. Tapi sewaktu-waktu tuh udah itu tuh sering kumat. Di pola makannya udah pernah belum Ibu? Pola makannya makan tidak boleh terlalu kenyang dan tidak boleh lapar. Jadi makanya waktunya tuh agak dipercepat sedikit tapi sering gitu ya. Terus masak, pedas, kopi. Kalau pedas nggak bisa dimasak. Kan lambung lansia itu udah beda Bu dengan lambung yang masih kuat. Enggak terlalu pedas tapi makan gitu aku lah. Kalau nggak pedas, nggak terlalu pedas tapi makan gitu. Tapi kalau santan memang saya nggak makan tadi. Saya pun jarang. Kadarnya kepengen minum gitu. Oh enggak. Sarapan Bu wajib. Jam 8 saya udah Sarapan wajib kalau orang kampung wajib. jam 12 Ya, udah makan lagi Nggak saya. boleh telat makannya. Sarapan. Sampai jam 8 malam pun saya tetap makan. Mungkin Ibu ada khawatir mungkin ya, Pikiran. Cemas. Gitu, cemas yang berlebihan. Bisa sampai ke lambung. Ibu tinggal sama anak? Anak, suami, cucu. Ada di rumah semua atau ada yang di tempat lain? Yang kabar lain ada. Jauh enggak? Yang jauh putus ibu anak saya ada. Ada kepikiran nggak masalah-masalah anak yang jauh itu mas? Bisa lah namanya. Nah itu stres. Itu juga bisa. Ya. Bisa sampai asam lambung juga. Karena tingkat stres yang tinggi biasanya juga mempengaruhi asam lambung dengan stres. Jadi yang mau ditanyakan lagi boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan kesehatan mental tadi, ketidakberdayaan yang tadi yang udah dijelaskan, ada lagi mungkin yang belum jelas, boleh ditanyakan tentang kejiwaannya Bu ya. tentang kesehatan mental. Pemikiran. Takut ada penyakitnya atau Bukan fisiknya. Ya, itu yang tadi dijelaskan ya. Tapi kalau lambung itu banyak Bu penyebabnya ya. Bisa karena pola makan kita yang tidak baik ya, yang tidak teratur gitu. Terus apa yang kita makan biasanya merangsang penyakit lambung kan. Terus bisa juga pemikiran kita yang terlalu cemas, terlalu khawatir, tekanan, penyakit stresor yang tinggi. Bisa pemikiran juga bisa Bu mengalami lambung ya. Kalau begitu mungkin boleh kita cukupkan ya Ibu ya. Tapi sebelum menutup saya mau evaluasi sedikit ya.
tadi cara kita untuk berlatih berpikir positif yang saya ungkapkan tadi, bisa? Ada yang bisa? Tadi apa-apa? Saya harus apa tadi? Coba diulangi, sama-sama deh ulanginya. Yang tadi, saya harus sehat dulu. Saya harus sehat. Ini, jadi yang pertama kita harus sehat dulu, ya. Terus kita harus sembuh, ya. Yang ketiga, saya harus kuat untuk keluarga saya. Oke? Coba diulang lagi. Saya harus sehat, saya harus sembuh, saya harus kuat untuk keluarga saya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu ya. Semangat ya. Jadi itu untuk melatih kesehatan mental kita, ya. Oke. Boleh sehat sembuh. Ya, dan itu ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin bapak juga bisa dipahami pak ya. Siap. Nah, apa yang disampaikan ibu tuh pak, karena ibu ini kader kesehatan, jadi lebih mengerti lah sedikit dari bapak kan. Turuti saja pak, makanannya dijaga. Insya Allah nurutin. Kami bersyukur pak punya istri kader yang lebih mengerti. Jadi saya cukupkan sekian, ibu, bapak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Karena kami ini ingin membuat kita sebagai manusia, bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat ini menjadi masyarakat yang sehat, yang kuat, yang berdaya, biarpun masih nanti sudah lansia ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari mahasiswa Astikasiasi ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan keramah tamahan ibu lah di sini, karena kami baru juga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi